Jemaat, saya mohon bangkit berdiri. Kita menyanyikan yang kebenaran firman Engkau gairah hidupku.
yang memimpin kami dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan, tolonglah kami beberapa waktu ke depan, roh hikmat, pengertian, pewahyuan dari hadirnya Roh Kudus atas hidup kami, mengajar kepada kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus pula kami melakukannya. Berkati semua setiap kami Tuhan, baik yang mendengar maupun yang berkata-kata, sehingga dalam kesempatan pada ibadah minggu kali ini Engkau menjadikan kami dalam rencana Tuhan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, caralah kami setia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan semuanya duduk, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin kita memberikan perhatian secara khusus dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Lembaga Kitab Indonesia berikan judul dalam perikop ini, hukum yang terutama. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Sadukei itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara kasih Tuhan yang berbahagia dalam setiap kita mendengar firman Tuhan, melihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Saya memberikan judul dalam perikop ini. Saya kemarin di Jogja juga ngambil dari tema ini. Sebelum saya berangkat juga saya khotbah dari tema ini. Saya sedang fokus kepada eksistensi kita, keberadaan kita sebagai bait Allah, ya, sebagai bait Allah yang dipenuhi logos. Nah, bagaimana kita sebagai tubuh yang adalah bait Allah itu dipenuhi dengan firman Allah sampai kemudian kita memang pantas disebut sebagai anak-anak Allah, bukan sekedar status saja. Mungkin sampai minggu depan saya juga akan di sekitar itu saja, ya. Sampai hari Pentakosta barangkali lebih tepat, ya. Jadi saya coba untuk kesana. Nah, saya memberikan judul dalam renungan kita dari bacaan ini, yaitu kebutuhan mutlak manusia. Terkait dengan tema kita hari ini adalah kebutuhan manusia yang tidak boleh tidak, melainkan harus segera terpenuhi. Maka disebut kebutuhan mutlak. Jika tidak terpenuhi, maka individu itu atau pribadi itu tidak bertahan untuk hidup. Ya, contohnya makan, minum. Ya. Orang bisa tidak makan tapi orang tidak bisa tidak minum. Dia harus minum. Jadi kalau Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, mungkin tidak makan, tapi tidak mungkin tidak minum, ya, karena pasti dehidrasi, ya, dehidrasi. Menurut hierarki kebutuhan, nah ini dia ya, saya gini, ada begitu banyak teori tentang kebutuhan hidup manusia.
Ada yang menyimpulkan dua saja, ya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada juga kebutuhan yang lain, ya, selain daripada dua itu. Tapi saya tidak membahas itu. Ada begitu banyak teori. Kalau kita googling tentang kebutuhan hidup manusia, maka kemudian kita menemukan ada begitu banyak teori. Tetapi dari sekian banyak itu, yang paling populer di sisi akademis, ya, itu adalah teorinya Maslow. Nah, saya kepingin ada piramidanya Maslow ini ditampilkan, ya, supaya kita tahu kebutuhan yang paling standar. Menurut Abraham Maslow, ya, dalam makalahnya A Theory of Human Motivation, ya, di Psychological Review pada tahun 1943, masih digunakan sampai hari ini, saudara, menjadi landasan, ya, landasan berpikir. Nanti kemudian dikembangkan, ya, kebutuhan fisiologis itu apa saja, tidak hanya makan, minum, tidur, pakaian, nah, kata dan lain-lainnya itu nanti mengisi lagi kebutuhan oksigen, ya, karena kita butuh bernapas, kan, ya. Waktu kita membutuhkan oksigen karena ada style, ada gaya hidup, kemudian oksigennya kita warnai dengan asap misalnya, ya. Itu juga menjadi kebutuhan nanti pada akhirnya, ya. Nah, dari sekian banyak teori-teori yang dimunculkan mengenai kebutuhan hidup manusia, maka yang paling populer adalah ini, ya, teori Maslow ini. Nah, mari kita perhatikan dulu beberapa bagian ini. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, pakaian, ya, tempat tidur, papan, ya. Jadi sandang, pangan, papan itu menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang paling mendasar dan kebutuhan yang paling utama. Ya. Nah, saudara, pada fase ini kita akan berada di dalam satu keadaan bagaimana membangun hubungan antar sesama satu dengan yang lain. Ya. Di situ juga kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan yang menjadikan kita, sehingga kita memiliki ketergantungan yang bukan yang intim saja, tetapi mungkin ekstrim di situ. Ya. Ada orang-orang yang untuk mencapai satu keinginan dari kebutuhan, ya, itu sampai bela-belain diri untuk mengurangi makan, ya, duitnya ditabung, beli beras cukupnya, lalu kemudian dibuat bubur, pagi makan bubur, siang makan bubur, sore makan bubur, sampai kalau belum berhasil, ya, beli motor 250 cc, pokoknya saya makan bubur, gitu. Ada orang kayak gitu. Ya. Membangun satu hubungan mempengaruhi kebutuhan dasar ini untuk bisa terpenuhi. Ramah dengan orang, ya, semua orang disapa, karena rezeki tidak tahu dari mana, ya. Ketemu orang senyum, ketemu orang menyapa, nggak kenal sebelumnya, kemudian saling menyapa, ya. Siapa tahu ada side job yang bisa didatangkan. Ya. Pak Tono tinggal di mana, Pak? Saya di Mustikajaya. Pak, kerja apa? Saya kepala sidang, saya pendeta. Oh, pendeta, ya. Pak, saya ada persekutuan. Kapan-kapan Bapak saya undang, ya. Terus bangun relasi. Kita ramah sama orang. Pada fase ini kita tidak boleh sombong, saudara. Kenapa? Kita butuh lowongan pekerjaan, kita butuh relasi, kita butuh koneksi, kita butuh. Maka di fase ini piramidnya lebar, luas, paling mendasar. Setelah masuk di dalam pencapaian, makan, minum, pakaian sudah tidak menjadi masalah lagi dalam kehidupan dia.
maka dia membutuhkan rasa aman. Karena pencapaian-pencapaian yang telah didapat ini, dia perlu mendapatkan keamanan. Minimal bisa beli kunci. Ya. Setelah memiliki motor, gitu ya. Kan beli kunci dulu nggak punya motornya ngapain juga kan nggak butuh. Ya. Setelah bisa ambil motor, kredit motor atau beli motor, maka kemudian kita tingkatkan, saya butuh kunci. Gitu. Kenapa? Rasa aman. Harus punya rasa aman. Ya. Lalu kemudian setelah rasa kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, rasa amannya sudah dimiliki, baru membangun sosialitanya. Ya, membuat kelas. Maaf ya. Kalau ukuran motor yang 100 cc, 150 cc ya sudahlah, kelompoknya di sono, gitu ya. Kami 250 ke atas. Nanti ada lagi tuh 500 ke atas, ada yang 2000 ke atas. Ada komunitasnya masing-masing. Ya. Seperti itu, bangun sosial. Apakah itu menjadi kebutuhan ketika dia ada di level bawah? Belum. Dia belum bisa aksi di situ. Ya. Belum. Lalu kemudian ada penghargaan. Nah di sini saudara, ketika kebutuhan akan penghargaan, ya, pasti dia akan berjuang kepada pencapaian-pencapaian itu. Maaf saya sarjana. Ya. Ketika bicara sama kelasnya, ya, pilihan kata, kosakatanya, kemudian bagaimana dia menyampaikan sesuatu. Tanya, kamu dulu sekolah di mana sih? Gitu. Saya nggak sekolah, saya belajar aja. Ya, saya belajar aja sampai saya di pencapaian ini. Kita mulai pantas. Ya, kita cari tahu koneksinya siapa nih. Kok bisa di level ini nih? Gitu. Kenapa? Karena tidak terlihat bahwa dia seorang yang terpelajar. Artinya di sini kita sudah mulai seleksi. Yang pertama, seleksi itu ketika terbangun hubungan sosial, naik levelnya. Setelah mencapai pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, ya, dia naik kelas di situ. Baru bisa ke aktualisasi diri. Siapa tuh? Itu yang Pak Suartono, dokter. Saudara, saya buat beban dengan dokter ya. Kenapa? Orang pasti akan mikirnya, itu apa sih? Itu apa sih? Saya belajar. Saya tidak berhenti belajar sampai ke level terakhir. Dokter itu adalah level 9 terakhir. Kalau saya mau menambah lagi, pasti disiplin ilmunya ya berbeda. Ya, dokter bidang biologi, dokter bidang psikologi, PhD dan sebagainya. Itu dokter bisa ditambahkan. Dokter bisa. Gitu ya. Pencapaian. Mungkin untuk apa sih Pak Arno ngambil dokter? So gaya-gaya. Bukan, saudara. Saya nggak mau nyusahin jemaat. Saya juga nggak mau nyusahin keluarga. Kalau saya nanti emeritus, saya sudah terdaftar dalam proses jabatan fungsionalnya, lalu dapat sertifikasi dosennya. Kalau sekarang kan baru minder nih. Itu tuh nomor induk dosen nasional saya punya, sehingga saya bisa mengajar dimanapun kalau dibutuhkan. Ya, catatannya gitu, kalau dibutuhkan. Untuk sementara ini saya ngajar di 3 tempat. Kalau satu semester, ya masing-masing dari 3 tempat itu saya dapat 2. Kalau dikalikan satu semester itu murah aja lah, 1 juta saja. Berarti 6 juta saya setiap 6 bulan. Jadi bukan untuk ece-ece, Pak, ngapain sih kuliah dokter sok-sokan banget sih gitu. Gak ada gunanya juga, berguna malah. Kalau sekarang kan belum, kenapa? Sertifikasi dosennya belum ada. Ya. Jadi nanti nih setelah ini capung dulu jabatan fungsional, status saya nanti adalah rektor 200. Saya nulis, rektornya bisa ditambah sampai rektor kepala, paling mentok nanti rektor kepala. Nah, kalau saya mengajar bukan 1 juta lagi,
Itu ya, biar terbuka nih sedikit nih. Nanti dari pemerintah, karena saya sudah ada sertifikasi dosen, kalau ahli pratama begitu ya, kalau masih di startup bahasa Bali, dosen kok lupa ya startupnya. Kalau sekarang gitu saya urus sertifikasi dosen saya, maka pemerintah bertanggung jawab memberikan tunjangan hidup saya 2.500.000 per bulan. Lumayan kan? Jadi kalau nanti saya sudah tua, sertifikasi dosen saya sudah lancar gitu ya, saya tidak perlu keluar kemana. Sekarang ada online, saya bisa mengajar lewat online. Dan pemerintah bayar saya 2,5 juta, sekolah bayar saya tiap bulannya juga. Jadi bukan jangan lihat sekarangnya, gitu ya. Nah, bukan untuk sampai di atas aktualisasi diri, tapi saya juga sampai di situ. Kenapa? Saya sudah mencapai itu semua. Ya. Udah mencapai itu semua sampai di aktualisasi diri. Bangga nggak? Bangga. Mungkin orang nggak melihat apa fungsinya buat dia. Aduh, saya dapat di sini karena kebutuhan saya ini. Ya, kebutuhan makan, ya, minum, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan saya sudah lewat. Rasa aman sudah lewat. Saya punya hubungan sosial yang bagus dengan orang di sekitar saya. Saya punya pencapaian-pencapaian dari sebuah perjuangan 8 tahun dari non PNS kemudian jadi P3K, itu pencapaian, saudara. Pencapaian. Ya. Kalau orang tidak menilai itu orang lain tidak menilai saya, tidak apa-apa. Tapi buat saya itu pencapaian. Yang kemudian saya mengaktualisasi diri. Begini, saudara. Kemarin saya sampai di Jogja, ASEAN Benaya. Benaya kalau ditanya Benaya, pokoknya orang Jogja. Tapi dia tidak tahu Jogjanya di mana, cuma tahu alamatnya, tidak tahu keluarganya. Ya, kurang lebih 16 atau 17 tahun nggak pernah datang saya. Kalau datang ke Jogja ya udah nginep di hotel, baru pulang, langsung jalan ke Blitar atau jalan pulang, nggak pernah mampir ke rumah. Padahal dari jarak di mana kami tinggal itu paling jauh itu sekitar 15 menit sampai 20 menit lah kalau aja. Dekat. Karena di tengah kota juga. Tapi kali itu datang, kemudian kenalkan ini Bena, ini keluargamu, dan tapi kemudian ada sepupu saya, ya, dia anak dari adik bapak saya. Lalu kemudian, jadi sekarang kamu gelarnya apa? Di depan apa? Saya bilang di depannya dokter. Terus belakangnya MA. Saudara, mungkin orang ngapain sih? Bukan, ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, ini kebutuhan. Entah saudara sekarang ada di mana, ini yang menjadi kebutuhan dasar kita manusia. Nah, saudara mau dikasih Tuhan, ketika kita membaca Matius pasal 22 ayat yang ke-37 ya, 37 sampai ayat 40 ya. Bahkan di Markus ditambahkan lagi, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 ini boleh diganti. Udah hafalannya? Ini diganti ya. Di dalam Markus ditambahkan dengan segenap kekuatan. Artinya begini, saudara, ketika Tuhan menjawab pertanyaan dari ahli Taurat, ya di sini dibilang ahli Taurat, saudara ya. Dan di situ juga ada orang Farisi, adalah orang Saduki, tetapi kemudian disimpulkan ahli Taurat itu bertanya. Dan jangan diragukan, saudara, kalau mereka dikasih label ini ahli Taurat, itu jangan diragukan. Minimal dia guru. Pasti, ya.
pasti itu. Nah, ketika Yesus ditanyakan tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan dengan jelas di situ bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah yang dibutuhkan oleh setiap kita, terlebih lagi kita yang telah ditebus, yang telah direncanakan dalam rencana kekalnya untuk menikmati kebangkitan, menikmati keselamatan, untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam kekekalan. Maka semua ini tidak dibutuhkan lagi. Ini semua menjadi fata morgana, tidak ada artinya. Tahu fata morgana? Biasanya itu kalau kita di tempat yang panas ya, di gurun gitu, kalau kita lihat sesuatu kayaknya air gitu, ada oase di sana, kita lari di sana. Atau ketika kita jam 12 siang di jalan tol, kita lihat ada genangan air gitu ya. Itu bukan air, tapi fata morgana. Setelah kita melihat bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh setiap kita adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, maka semuanya menjadi tidak berguna. Itu sebabnya saudara, di dalam kitab Wahyu, saudara, Tuhan melepaskan semua mahkotanya di kaki dia yang diberi kuasa oleh Allah. Ada gunanya. Setelah berjumpa ya dengan dia yang telah diberikan kuasa, maka semua yang disebut dengan kehormatan, kemuliaan dan sebagainya gugur. Seperti itulah kira-kira. Oleh karena itu saudara, kalau itu yang kita butuhkan, ya, maka bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita? Karena ketika kita mengasihi Allah dengan benar, maka kita dapat mengasihi sesama dengan benar. Karena ada orang yang tanpa Tuhan bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Di Eropa kalau bicara soal mengasihi, mereka tidak melabeling dengan kata agama atau kata Tuhan, nggak perlu. Ya. Sehingga mereka mengekspresikan kasihnya kepada sesama itu tidak pernah ditanya, kamu agamanya apa? Saya mau mengasihi kamu, nggak ada itu. Cuma di Indonesia yang ada di KTP ada agama, maka kemudian kita kasihlah sesama manusia, terutama saudara seiman, nggak ada. Ya. Jadi artinya gini, tanpa Tuhan kita bisa mengasihi sesama. Tetapi kasih kita kepada sesama itu tidak sempurna. Kasih kita kepada sesama bisa sampai kepada titik ujung. Ketika orang itu tidak mengasihi kita lagi, selesai kita. Kita akan berhenti mengasihi. Ketika orang itu melukai kita, kita selesai. Ketika orang itu mengecewakan kita, kita selesai mengasihi. Bila perlu kita membunuh dia, karena dia sudah melukai kita. Karena tanpa Tuhan itu sangat mungkin. Dan ironisnya, orang yang mengaku bahwa dia hamba Tuhan melakukan hal yang sama. Kalau kita perhatikan Pak Eras, kadang-kadang terselip curhatnya. Saya sudah cerita sama istri, sudah ngobrolin gitu ya. Karena kami tahu, jadi kami tuh menangkap gitu. Kalau orang yang nggak tahu itu lolos aja, kan nggak ada apa ya, natural aja gitu. Tapi karena kami tahu, lepas juga ya omongannya, lepas juga ya. Kenapa? Karena itu sangat manusia. Sangat manusia. Artinya gini, kalau kita mengasihi sesama tanpa mengenal Allah dengan benar dan mengasihi Tuhan dengan benar, maka mengasihi sesama pasti ada batas ujungnya. Dengan kata lain, kita tidak akan sempurna mengasihi sesama. Tetapi kalau kita mengenal Allah dengan benar,
kita mengasihi Allah dengan benar, ya, maka kemudian dalam mengasihi sesama pun kita mampu mengasihi dengan sempurna, sama seperti Yesus. Ya. Dia mengenal Allah dengan benar, maka kemudian dia mengasihi sesama dengan benar, bahkan dia menyerahkan nyawanya bagi manusia yang menghukum dia. Ya. Bahkan mendoakan lagi di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka buat itu. Ya. Artinya, Bapa, beri ruang hatimu buat mereka. Ya. Aku mengasihi mereka, Tuhan. Kemudian ada yang bilang, kamu masih mengasihi aja, masih mendoakan dia. Kamu kan terhukum karena dia. Gak apa-apa, aku tetap mengasihi dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengenal Allah dengan benar, karena dia mengasihi Allah dengan benar. Ada satu kalimat yang sangat familiar bagi kita, saudara. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu Tuhan, ya kita sayang. Ya. Rasul Paulus katakan, yang kemudianlah mengenal dia, baru mengenal kuasa kebangkitannya, baru mengenal kuasa penderitaannya. Ya. Jangan dibolak-balik, kenal dulu dia, baru kenal kuasanya, sehingga kita tidak mengeksploitir kuasa. Saudara dikasih Tuhan, kita gereja, ya, bukan kapal pesiar. Ya, saya ulangi, kita gereja bukan kapal pesiar, tapi kapal perang. Saya tidak mengulangi lagi, ya, dengan mengatakan begini, saudara, karena saudara sudah bayar perpuluhan, maka bernyanyilah dengan sukacita, ya, dengarlah firman Tuhan dengan kaki disilangkan, ya, buatlah nyaman karena kalian sudah bayar 1/10, tidak seperti saudara kita, bla 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 bla. Gila ya, kok bisa ya gereja disamakan dengan kapal pesiar. Lalu dinamakan nyaman, percayalah Tuhan beserta kita. Kalau anaknya dikasih, apa yang menjadi kebutuhan pasti dikasih. Apa yang tidak pernah kau lihat, itu untuk bahasa iman. Jangan dijadikan sebagai doktrin yang memastikan orang di dalam Kristus pasti aman, sejahtera. Enggak ada begitu. Ya. Bagaimana para rasul mati? Kita tahu mereka adalah orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Yang benar adalah gereja kita merupakan kapal perang yang harus siap menghadapi realitas kehidupan, baik musuh di luar, musuh di dalam. Kita taklukkan dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata perang yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Nah, ada kaitannya semua. Apa yang menjadi kebutuhan mendasar kita? Apa yang menjadi kebutuhan mutlak dari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini? Saudara, begini saudara, tanpa mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, sebaiknya kita tidak perlu ada di dalam dunia ini. Serius. Mungkin kita telah mencapai ini semua. Dunia mengakui eksistensi kita karena pencapaian-pencapaian ini. Tapi saya mau beritahu, tanpa mengasihi Tuhan, lebih baik kita tidak usah dilahirkan. Karena ngeri keadaannya, saudara. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, aduh, selesai. Karena gini, ketika Tuhan menjadikan kita menjadi istimewa dari semua makhluk ciptaan. Kenapa? Karena kita diberikan rasa yang sama. Ya. Ada satu kata yang tepat gitu. Adam itu diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei, segambar dengan Allah. Tujuannya apa sih? Supaya ketika Allah mengasihi kita, mengasihi Adam, kita keturunannya, mengasihi kita, dia juga dapat merasakan kasih kita. Itulah istimewanya kita.
diciptakan sebagai manusia. Jadi kalau analogi bahwa kalau Yesus Kristus adalah mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Bayangkan saudara, mempelai prianya mengasihi mempelai wanita, tapi mempelai wanita tidak mengasihi mempelai pria. Apa yang terjadi? Ya, selesai sudah. Makanya kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, lebih bagus kalau kita nggak ada dilahirkan. Ya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2. Ya. Oke. Saudara, lihat ini ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya ini saudara, bumi yang kita diami ini, ya, tiba-tiba berlalu. Ya. Semua yang hijau tiba-tiba berubah menjadi panas kering. Dan ketika kita menyadari, kita tidak di langit yang baru, di bumi yang baru. Celaka. Karena kita tidak ada di sini. Ya, di langit yang baru, bumi yang baru. Kenapa kita tidak ada di sini? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Berarti yang menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap kita manusia adalah mengasihi Tuhan. Menyambut kasihnya Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan cara bagaimana? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Ya, saya tidak perlu mengurai lagi tentang hal itu. Ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi dunia. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dan 5 ya. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, biar lebih praktis. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tambah satu lagi deh, ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah, cuma ada dua. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia ini? Atau mengasihi diri sendiri? Ketika kita mengasihi diri sendiri, pasti kita sedang mengasihi dunia ini. Tapi kalau kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi diri kita sendiri dan kita mengasihi dunia ini. Kok kaitannya apa dengan dunia ini? Karena kita nanti tetap ada di langit yang baru, bumi yang baru, sebab kita mengasihi Allah. Ya. Jadi itu memang menjadi satu kebutuhan. Terakhir, terakhir. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5 tadi. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, saya ulangi lagi saudara, pelan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya? Nggak usah diulang, nggak usah dibahas bagaimana ya. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, sejak kita menjadi percaya, kehidupan yang kekal menjadi bagian bagi kita. Sejak kita menjadi percaya, seluruh janji Allah terpenuhi atas kita. Sejak kita mulai percaya kepada Dia, maka bangunlah kasih kita kepada Dia, karena itulah yang menjadi kebutuhan mutlak bagi kita sebagai orang percaya, supaya kita tetap dalam rencana kekal Bapa untuk menerima kehidupan yang kekal dan tinggal bersamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Saudara, kita harus hormat atau menghormat pelaku Kristen kita, karena kekristenan kita harus fokus pada penyempurna pribadi kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti, biarlah Roh Kudus meneruskannya kepada setiap kami, demikian juga bagi hamba-Mu, sehingga terus bergema di relung hati kami, bahkan di relung hati kami yang paling dalam, di tempat yang paling tersembunyi, gemakan itu Tuhan, sehingga seluruh relung hati menjadi bersih oleh karena kebenaran yang menyingkirkan semua noda untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan kami kemampuan di dalam mengasihi Tuhan, sehingga kami juga dapat mengekspresikan kasih itu dengan mengasihi sesama, mengasihi semua orang tanpa batas, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami rindu memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar ini, kebutuhan mutlak untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dahsyat ya firman Tuhan, luar biasa. Kita mau mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang sudah kita dengarkan, menurut saya sore hari ini sungguh, dan itu juga yang saya rasakan sebenarnya. Apakah aku bisa benar-benar memaafkan seseorang yang dalam hatiku ini? Saya belajar berdasarkan serendah-rendah. Terserah mereka mau menilai saya apa, bodoh kan, apakah, tapi aku harus menyapa dia yang menyakiti saya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri, nanti hambanya akan kembali memberikan doa berkat untuk kita. Hari ini nanti dan selamat.
setiap waktu, setiap saat adalah hari-Mu ya Tuhan. Hari yang boleh izinkan kerja di atas kami setiap saat. Tuhan, demikianlah sampai saat ini kami bersyukur buat kebenaran Tuhan. Dan Tuhan masih izinkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan untuk menguatkan kami, untuk memotivasi kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Suartono. Kiranya dengan segala kebaikan dari Tuhan dilimpahkan atas beliau, segala diri lelahnya untuk meneguhkan, karena Tuhanlah yang membalaskan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian dengan kami semua telah terberkati kehausan kami atas firman Tuhan. Biarlah benar-benar menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan ini saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mau pisah satu dengan yang lain. Kami tidak mau pulang begitu saja tanpa Tuhan memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan jangan berlalu begitu saja dari kami tanpa Tuhan menjamahkan. Dan untuk itu kami rindu akan berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan damai, dengan sukacita, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Bapa di surga tercurah hebat atas kita yang dikaruniakan, yang digerakkan di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.